Oke, kembali lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai perbandingan trigonometri sudut berrelasi. Jadi kemarin kita sudah bahas pertama sekali pertemuan di video pembelajaran itu mengenai perbandingan trigonometri saja, sedangkan sekarang kita akan jauh lebih dalam lagi mengenai perbandingan trigonometri sudut berrelasi. Oke. Jadi kita akan ada yang namanya sebelumnya satu lingkaran penuh itu sudutnya berjumlah 360 derajat. Ya, ini satu lingkaran penuh. Jadi kita akan membahas ada terbagi 4 kuadran atau 4 daerah, di mana ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Jadi masing-masing sudutnya nanti dari 0 hingga 90 derajat itu kuadran 1, dari 90 derajat hingga 180 derajat itu kuadran kedua, dari 180 derajat hingga 270 derajat itu kuadran ketiga, dan dari 270 derajat sampai 360 derajat itu kuadran keempat. Kita akan bahas pertama di kuadran pertama. Jadi dua kuadran pertama itu sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Ini dia, ini daerahnya, ya. Kita perhatikan segitiga OP P aksen. O, P, dan P aksen. Ini, ya. Bahwa sin alfanya seperti yang kemarin kita ketahui, Y berbanding dengan R atau sisi depan banding dengan sisi miring. Cos alfanya itu X berbanding dengan R atau sisi samping dibagi dengan sisi miring. Dan tan alfa itu Y banding X atau sisi depan dibanding dengan sisi samping. Sedangkan sin 90 kurang alfa, ini kan sudutnya ini kan 90 derajat, ini 90 derajat. Dikurang alfa berarti dia tersisa yaitu sudutnya ini. Sini sudutnya, ya. Kalau kita buat segitiga lagi, segitiga sini, ini segitiganya, ya. Berarti sin 90 kurang alfa yaitu X, sisi depan, X, banding sisi miring, R. Sedangkan cos 90 kurang alfa yaitu sisi samping atau Y dibanding dengan sisi miring. Oke. Sedangkan tan 90 kurang alfa itu X berbanding Y. X ini sisi depan berbanding dengan Y. Ya, jadi kebalikannya. Oke, kalau di 90 kurang alfa. Makanya kita peroleh sin alfa itu sama dengan cos 90 kurang alfa. Sedangkan cos alfa itu sama dengan sin 90 kurang alfa. Ya, tan alfa kotangen 90 kurang alfa. Ini dia X per R itu cos alfa, berarti cos 90 kurang alfa. Y per R itu sin, berarti sin 90 kurang alfa. Dan tangen itu X per Y, atau kebalikan dari tan, yaitu kotangen 90 kurang alfa. Jadi ini ingat, untuk lebih jelasnya nanti, ya. Kalau nanti dia direntang dari 0 sampai 90 derajat, alfanya kita gunakan ini 90. Kalau sin alfa, maka dia berubah jadi cos 90 kurang alfa. Cos alfa berubah jadi sin 90 kurang alfa. Tan alfa jadi kotangen 90 kurang alfa. Itu harus diingat, ya. Lalu kita kembali ke kuadran 2. Kuadran 2 ini merupakan sudut dari 90 derajat hingga 180 derajat. Ini dia, hingga 180 derajat. Ya. Ini diingat bahwa sin 180 kurang alfa itu sama dengan sin alfa. Ini dia. Ya. Ini 180, ya. Dikurang dengan alfa yang ini, maka hasilnya akan jadi sin alfa juga. Ya. Sedangkan cos 180 kurang alfa itu min cos alfa. Ya. Tan 180 kurang alfa sama dengan min tan alfa. Ya, ini perhatikan 180 kurang alfa. Oke. Ini harus diingat untuk yang kuadran kedua, aturan di kuadran kedua. Berarti sekali lagi sin 180 kurang alfa sama dengan sin alfa.
cos 180 kurang alfa sama dengan min cos alfa, tan 180 kurang alfa sama dengan min tan alfa. Ya. Untuk kuadran ketiga, besar sudutnya dari 180 derajat hingga 270 derajat. Ya, ini dia, dari 180 hingga 270 derajat. Untuk sin alfa akan menghasilkan min sin alfa kurang 180. Sedangkan untuk cos alfa itu akan menghasilkan min cos alfa kurang 180. Untuk tan alfa tetap tan alfa kurang 180 derajat. Oke. Ini harus kalian ingat. Ya. Untuk yang kuadran ketiga. Ya. Ini aturannya. Lalu untuk kuadran keempat, dari 270 derajat hingga 360 derajat, ini aturannya. Sin min alfa sama dengan min sin alfa, kotangen min alfa sama dengan min kotangen alfa, cos min alfa sama dengan cos alfa, sekan min alfa sama dengan sekan alfa, tan min alfa sama dengan min tan alfa, kosekan min alfa sama dengan min kosekan alfa. Ya. Lalu bahwa sin alfa itu sama dengan min sin 360 kurang alfa. Sedangkan cos alfa sama dengan cos 360 kurang alfa. Tangen alfa min tangen 360 kurang alfa. Ya. Kita sudah membahas mengenai kuadran 1 sampai kuadran 4. Ini ada cara cepatnya. Ya, seperti saya bilang tadi ada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Ini semua bernilai positif, berarti sin kostannya bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2 hanya sin yang positif. Kuadran ketiga hanya tan yang positif. Kuadran keempat hanya kosinus yang positif. Jadi kalau mau ingat cepatnya, all sin ta cos, ya. All sin ta cos. Artinya semua di kuadran 1 bernilai positif, di kuadran kedua bernilai hanya sinus yang bernilai positif, di kuadran ketiga tangen bernilai positif, dan kuadran keempat hanya kosinus yang bernilai positif. Oke. Ini untuk penjelasan. Untuk penjelasannya kita akan lanjut ke contoh soal. Oke.